Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahbabuna fillah, duyufan al-a'izza, kita lanjutkan kajian kita kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abi Hamid Hujjatul Islam Abi Hamid al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qala fa izharul haqq hasanun ma'a man yaqbiluhu minka wa dhalika bi tariqin nasihah fil khafiyah la bi tariqil mumarah. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala? Fadharul haq, maka menampakkan yang hak itu bagian daripada kebaikan. Kebaikan beserta orang-orang yang bisa menerima daripada engkau. Jadi ketika kita menasihati orang, ini masih dalam bab lisan ini, ya, tidak boleh bermujadalah, berdebat-debat dan lain sebagainya. Kemudian menampakkan kebaikan dengan menasihati orang-orang yang melakukan kesalahan. Tapi orang yang melakukan kesalahan ini pun mereka bisa untuk dinasihati. Jadi ada orang yang tak mau dinasihati, maka tak usah kita nasihati. Jadi ketika kita nasihati, ngeyel dia. Saya pernah menasihati seorang yang sedang berwuduk, kemudian ya basuhan tangannya tak sempurna, tidak sampai ke siku dia basuh. Kemudian kita tegur, ketika kita tegur dia ngeyel dia. Dari dulu saya solat lagi, kata dia. Ketek yang baru kecil. Jadi ini orang yang tak bisa kita nasihati. Kalau orang tak bisa kita nasihati, tak usah kita menasihatinya. Tapi ketika orang-orang yang bisa menerima daripada engkau, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wadzalika bitariqin nasihat, dan sedemikian itu memang jalurnya memang untuk menasihati saja. Jadi bagaimana caranya? Hendaklah kita menasihati dia fil khafiyah, dalam keadaan sembunyi. Ya, mungkin kita panggil dia, kita nasihati, engkau bagusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitu dia. Jangan depan orang ramai kita menasihati orang, tak boleh. Apalagi menasihati para penguasa. Dia ada tipe orang kadang agak ember sedikit, agak bocor dia. Dia menasihati penguasa, wali kota, tapi depan orang ramai. Itu bukan menasihati, itu daripada memalukan dia itu. Tak boleh. Menasihati itu mesti dengan khafiyah. Anak pun seperti itu. Anak kita melakukan suatu kesalahan, jangan depan orang ramai dia kita panggil. Jangan depan orang ramai dia kita salahkan. Jangan. Itu berbahaya kepada akalnya, berbahaya kepada mentalnya. Jadi bagaimana? Hendaklah fil khafiyah. Khafiyah dalam keadaan santai, dalam keadaan tersembunyilah, yang tidak dilihat oleh orang ramai. La bi tariqil mumarah, dan itu pun bukan untuk jalan berdebat atau bukan jalan untuk mempermalukan dia. Walin nasihati sifatun wa hay'atun. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Dan nasihat itu memiliki cara. Sifatun wa hay'atun, ada caranya. Jadi kita jangan asal-asal menasihati orang kalau kita tak tahu cara.
dia ada cara menasihati orang. Ada cara untuk memberikan peringatan kepada orang. Hay'ah yahtaju fiha, mesti padanya itu ada tatlif. Apa kata di sini? Yahtaju fiha ila talattufin, berlemah lembut, santai, lemah lembut kita sampaikan ke orang. Jangan emosi. Ikut menasihati orang tapi dengan emosi tak boleh. Wah, engkau tadi nampak dan ndang semayang. Jadi kecil orang yang kita nasihati, oh, buang semayang aja lah katanya dulu semayang odang lagi katanya. Jadi jangan, dengan lembut, dengan santai saja. Masya Allah. Kita punya masyaikh yang lembut-lembut. Ketika kita tak datang mengaji, dinasihati, Fen ya Habibi, wenak. Mana engkau? Kemarin kau tak datang. Kemana? Begitu dia. Jarang, jangan boleh dikatakan tidak ada yang sore. Wa illa sarat fadihah. Kalau kita tidak pelan-pelan, kata Imam Ghazali, kalau kita tidak lunak lembut, tidak lemah lembut menasihati seseorang, sarat fadihah. Justru itu membalik kepada kita. Jadi itu membalik kepada kita dan tidak lagi bagian daripada nasihat, tapi bagian daripada menceritakan aib orang kita di hadapan orang banyak. Wa kana fasaduha aktsar min salahya. Maka fasadnya itu lebih besar lagi dibandingkan dengan eloknya. Jadi lebih banyak masalah yang akan diselesaikan daripada kebaikan daripada nasihat tadi sampai. Lebih banyak ruginya daripada eloknya kalau kita keras-keras menasihati orang. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ghazali, wa man khalata mutafaqqihatul 'asr, dan siapa yang bergaul dengan orang-orang ahli fikih zaman ini. Ni orang-orang ahli fikih asar itu di zaman beliau. Maksudnya orang-orang ahli fikih tidak di zaman salafus saleh. Ya, ini di zaman Imam Ghazali, apalagi ahli fikih di zaman kita. Memang ahli fikih ini suka berdebat deh. Pokoknya kalau nampak yang hobi-hobi berdebat itu biasanya orang-orang ahli ilmu fikih. Suka berdebat. Kadang dalam masalah wuduk, kadang dipermasalahkan juga itu. Air mustakmal, tak mustakmal, kadang dalam kunut itu dipermasalahkan. Itu kan semua yang diperdebatkan itu kan masalah-masalah khilafiyah itu. Usalli, masalah sayyidina, masalah kunut, zikir jahar, doa bersama, itu kan masalah-masalah furuk yang ada dalam fikih. Dalam masalah akidah jarang orang memperdebatkan. Hari inilah mulai baru fitnah besar-besaran itu. Nyata-nyatanya orang-orang ahli syubhat mengatakan Allah bertangan, Allah duduk di arsy, Allah memang duduk berselo di atas kursinya, Allah macam Allah berjisim. Hari ini yang nyata-nyata orang melakukan kesyirikan dan kekufuran itu. Kalau hiduplah di zaman para ulama salaf, hari-hari ini mereka ni sudah dilenyapkan darah mereka. Karena mereka sudah menampakkan kesyirikan mereka. Dulu tak boleh. Nabi sendiri kan menjelaskan itu. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tafakkaru fil khaliqi wa la tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi. Pikirkanlah, atau kamakal, pikirkanlah yang aku ciptakan, tapi jangan pikirkan tentang yang menciptakan. Yang menciptakan Allah, kita kenal Allah. Allah, zat wajibal wujud, ada. Zat Allah, zat wajibal wujud yang ada Allah. Sifat Allah, ini sifat-sifat Allah. Cukup tahap itu saja. Jangan sampai di mana Allah, seperti apa Allah, apa kerja Allah. Akan bahaya nanti itu. Allah turun dalam setiap saat sepertiga malam. Itu turun taruh je lebih. Allah Ta'ala naik. Hari ko turun di Indonesia. Bekau sementara turun pula di Malaysia. Sementara turun. Itu kapan Allah naik? Kan bahaya. Maka oleh karena itu, tidak ada dahulu orang-orang, para ulama memperdebatkan sampai detail masalah-masalah akidah. Yang sering adalah masalah-masalah fikih. Maka kata Imam Ghazali, wa man khalata, dan siapa yang bergaul dengan orang-orang faqih, ahli-ahli fikih zaman ini, maka biasanya dia dikuasai atau mengalahi keaslian daripada dirinya. Maksudnya kalau ulama fikih itu jarang nampak bahawa dia itu seorang ulama. Memang ya, ulama fikih itu agak necis gayanya sikit. Ya agak moderat lah begitu. Dibandingkan ulama-ulama tasawuf. Kalau ulama tasawuf, ya dengan sorbannya, dengan kain sarungnya, kadang dengan ridak selendangnya, dengan apalagi dengan jubahnya, kadang dengan tongkatnya. Itu ulama-ulama sufi. Kalau ulama-ulama fikih agak necis lah gayanya gitu.
Awak kan tahu ulama pun nak joleh gini kan. Joleh bukan ulama lah gitu dia. Tapi ulama yang dimaksud di sini memang ulama-ulama yang tafannun dalam bidang ilmunya. Wa munaqashah. Jadi wal jidal menghilangkan sifatnya karena ulama-ulama fikih sering daripada berdebat, sering bermujadalah, maka itu mempersulit dia untuk diam. Maka orang yang seperti itu, ulama-ulama yang seperti itu, mereka disematkan kepada ulama usuk. Ulama usuk ni ulama jahat. Jadi siapa ulama usuk? Ulama usuk ulama yang suka berdebat. Ulama yang suka dia bermujadalah. Ulama yang susah dia untuk diam. Dan ulama su' juga ulama yang dia diam saja dan tidak menasihati terhadap pemimpin zalim. Jadi ketika ada dia di lingkaran pemimpin itu, nampak kesalahan pemimpin itu, kemudian dia diam saja. Dia tidak berbicara apapun, maka dia termasuk ulama usu. Ini Imam Ghazali agak ketat sedikit menambahkan ulama su' tu. Ulama su' itu adalah ulama yang keluar masuk dia ke istana raja. Itu termasuk ulama su' tu. Jadi kalau antum nampak seorang ulama yang kerjanya keluar masuk terus ke rumah pejabat, ke rumah penguasa, ke istana presiden, atau ke rumah gubernur, atau ke rumah wali kota, keluar masuk, sebentar inyojo nampak, keluar sebentar, keluar masuk, inyojo nampak begitu. Imam Ghazali sudah mencap orang itu ulama usuk namanya. Itu dia. Jadi hati-hati juga antum. Kita bergaul bila bisa saja, tapi jangan sampai awak pula memasangkan sepatu inyo ajan leh. Siapanya pak tadi itu? Jangan. Ada, saya pernah menengok ada orang yang memasangkan sepatu, mencium tangan pejabat. Jangan, tidak boleh. Keluar masuk daripada rumahnya saja, itu sudah dicap kita sebagai ulama usuk. Apalagi kalau kita cium pula tangan dia. Membalikkan sendal dia lagi. Enggak, jangan. Tak boleh. Kita sebagai orang yang ahlul ilmi, kita orang yang Allah beri kelebihan ilmu, jangan rendahkan ilmu kita di depan para penguasa. Jangan. Jangan. Salah dia tegur. Sampaikan yang hak. Salah dia sampaikan, nasihati. Terima tak terima, letak dia lah. Terserah dia lah. Begini pak, begini. Tak dia terima, tidak ada masalah. Itulah gunanya ulama itu menasihati daripada para penguasa. Tapi jangan tetap kita berlakukan hay'ah tadi. Cara di atas tadi. Jangan depan orang ramai ketika dia menyampaikan kata semutan langsung kita tegur. Pak wali kota, bagaimana bapak begini. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Itu merendahkan orang di depan orang ramai juga hukumnya haram. Tak boleh. Jadi orang-orang yang suka berdebat, yang susah dia untuk diam, maka dia disebut dengan ulama usu'. Wa anna dzalika huwal fadlu wal qudra ala mahajatil wal munaqashah. Bahawa sedemikian itu dengan kegemarannya untuk bermujadalah, untuk berdebat-debat itu untuk menampakkan keunggulannya dan kehebatannya dalam berhujah. Itu dia. Jadi dinampakkan di depan orang ramai, dia pandai berhujah, dia pandai berpidato, dia pandai menyampaikan berdebatlah. Setiap orang berdebat dengan dia kalah, setiap orang berdebat dengan dia kalah. Dia ingin menampakkan itu kepada orang supaya mengangkat daripada kedudukan dia dan supaya para jemaah pun simpatisan kepada dia. Memang mantap buya dia, pandai dia. Yang seperti itu tu sudah disebut dengan ulama usu'. Na'udzubillah. Penyakit yang paling berbahaya ulama usu'. Wal munaqashah walladhi yamtadu bihi fafirru minhum firaraka minal asad. Maka hendaklah lari kamu daripada mereka seperti larinya engkau daripada kejaran singa. Jadi singa mengejar kita, kita lari. Seperti itulah kita jauh daripada ulama usu'. Wa'lam, dan ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, anal mira'a sababul bahwa sesungguhnya perdebatan itu menjadi sebab marahnya Allah. Allah tak suka kepada kita. Wa indal khalqi, tak boleh itu menyebabkan Allah marah kepada hamba atau makhluknya. Wal khamis, yang kelima, jagalah daripada tazkiyatun nafs,
membersihkan diri. Ni tentang tazkiyatun nafs. Sekarang kajian, ada orang buat kajian-kajian tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu kajiannya sebenarnya tazkiyatun nafs itu kajian tasawuf. Tazkiyatun nafs itu kajian daripada kajian tasawuf. Cuman agak bagus sedikit bunyinya, dibuatlah dengan tazkiyatun nafs. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Apa firman Allah? Qala Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka jangan, maksudnya orang-orang yang membersihkan mereka akan diri mereka. Orang-orang banyak menganggap diri dia lebih suci, diri dia lebih bersih dibandingkan orang lain. Dia tak punya maksiat, dia tak punya dosa. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dianya Allah itu lebih mengetahui daripada siapa yang takut kepada Allah. Jadi kita tak boleh membersihkan diri. Kita menganggap diri kita yang lebih bersih, kita menganggap diri kita yang lebih suci, kita tidak pelaku dosa sedangkan orang lain pelaku dosa, itu tidak dibolehkan dalam pandangan syariat. Walam, kemudian qila li ba'dil hukama ma as-sidqul qabih. Apa itu kejujuran yang dicela? Dia kebaikan tapi dicela. Dia kejujuran tapi dicela. Tidak bagus kejujuran itu, tapi dia suatu kejujuran. Mana dia? As-sana'ul mar'i ala nafsihi. Pujiannya seseorang terhadap dirinya sendiri. Awak memuji diri awak, itu nak elok tu. Dan memang mantap. Apa mantapnya? 5 waktu solat bisa ke masjid. Kadang duduk di majlis pengajian. Memang mantap. Kita memuji diri kita sendiri. Tak boleh. Fa iyyaka an tata'awwada dzalik. Jauhkanlah diri engkau daripada memuji diri engkau sendiri. Begitu juga memuji keluarga, memuji anak, memuji keturunan, tak boleh. Kita memuji diri kita tak boleh. Kalau orang lain memuji kita silahkan saja, tapi jangan kita memuji diri kita. Itu bahaya itu. Kita memuji diri kita. Dan Rasul tak banyak dia buat dosa tu. Karena solat 5 waktu, jemaah ke masjid, dan duduk di majlis ilmu, puasa Senin Khamis, duha tak tinggal, Rasul tak banyak dosa tu. Tapi kalau wa'ang mungkin dia banyak yang. Ini sedang bercerita je kawannya tu. Wa'ang mungkin yang duha tak pernah nampak dia tu. Ang semayang sunat je tak pernah tu. Wa'ang nampak dia tu semayang masbuk taruh je. Dosa banyak tu. Menyebut yang model itu tu, itu perkara yang berbahaya. Karena kita seolah-olah diri kita saja yang bersih. Diri kita saja yang suci. Itu bahaya. Wa'alam anna dhalika yanqusu min qadrika 'indan nas. Ingat, kata Imam Al-Ghazali, bahawa engkau memuji diri engkau sendiri, itu mengurangi wibawa dan martabat engkau daripada sisi manusia. Jadi menurut orang, awak memuji diri awak tu, orang tak percaya. Sama awak ya. Kalau kita punya kawan ku sibuk aja mencerita hebat inya aja. Dan alhamdulillah lah tadi, memang mantap tadi ni. Lah siap semayang tadi, dia ajak dek kawan nabur katanya. Bisa lo ajak kawan makan katanya dia. Jadi memang kehebatan ini aja. Kawan makan di traktir pula dek kawan tu katanya. Sudah itu ada pula dia orang katanya. Memang kehebatan dia saja. Padahal kata orang di belakangnya, hantai-hantai indak kata ceritanya aja. Kadang besok pas ketika duduk, kata kawan, jendang awan apa jatuh lagi kadang otak tu mah katanya. Kan meruntuhkan. Orang-orang yang memuji akan dirinya sendiri, itu mengurangi kehebatan atau wibawa dia di sisi manusia. Bukan itu saja, yujibu maqtataka indallah, maka engkau layak mendapatkan marah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun marah kepada kita. Allah benci kepada kita. Jadi jangan banyak-banyak memuji diri kita, jangan. Si anu tu alun itu, dan tahu si anu tu mah. Si anu tu ke masjidnya baru di siap-siap pensiun kok. Kalau dan dari dulu dia alun dan pensiun dah ke masjid je dan kana. Itu memuji dirinya sendiri. Kadang jemaah kita banyak terbibit dalam masalah ini. Mentang-mentangnya agak dulu hijrah daripada kawannya, kemudian dia memuji diri dia. Saya lebih dulu hijrah daripada si anu tu baru tu. Kemudian fa idza aradta an ta'rifa an thana'aka ala nafsika la yazidu fi qadrika 'inda ghairika. Apabila engkau menginginkan bahawa engkau kenal akan pujian engkau di atas diri engkau, la yazid, tidak akan menambah pada kehebatan engkau daripada orang yang lain. Jadi tidak akan menambah
Oh, gara-gara kita memuji diri kita, kemudian orang pun takzim kepada kita. Tidak. Gara-gara kita memuji diri kita, kemudian orang pun menghormati kita. Tidak. Saya ni studi saya S1, S2, S3 saya di sini-sini. Saya dapat nilai ini. Kemudian orang hormat kepada kita? Tidak, kata Imam Ghazali. Tidak akan hormat orang kepada kita. Kenapa? Justru orang-orang di belakang kita akan mengatakan kita orang-orang sombong. Maka kata Imam Ghazali, disuruh kita oleh Imam Al-Ghazali. Fanzur, coba pikirkan, kata Imam Al-Ghazali. Ketika engkau duduk bersama orang-orang yang memiliki keutamaan, kelebihan. Dia duduk bersama engkau. Dia bercerita tentang kekayaannya. Dia cerita tentang kehebatannya. Dia bercerita tentang kekayaannya. Di dalam hati engkau mengingkari tidak? Setuju tidak engkau dengan ucapan teman engkau yang memuji dia terhadap dirinya sendiri? Awak duduk je kawan-kawan. Ada seorang kawan, inyo cerita kehebatan inyo aja. Terima tak batin kita? Kita tidak terima. Maka kata Imam Al-Ghazali, begitu jugalah dengan engkau. Yang ketika engkau memuji diri engkau di depan saudara engkau, mereka sendiri pun tidak bisa menerima atas pujian itu. Jadi bagaimana? Lebih ancak kita jangan memuji diri kita sendiri. Itu dia. Ini biasanya dari golongan kita, nih kadang ibu-ibu begitu juga. Dia memuji anak-anaknya depan orang ramai. Memuji kebaikan keluarganya, memuji pendapatan suaminya depan orang ramai. Orang-orang yang mendengarkan itu bukan mereka menerima, bukan mereka setuju, justru keluar daripada itu, balik daripada itu, kadang telefon-telefon. Dia terangkan ke Cik Sianu tadi, mudinya aja, ya hebatnya kan? Begitu pula lah ketika orang bercerita di hadapan kita, pasti pun kita tidak bisa menerimanya. Jadi bagaimana? Fa'alsinatihim idza afariquhud. Maka oleh karena itu, jagalah lidah kita daripada memuji terhadap diri sendiri. Jadi jangan puji diri kita sendiri. Tak elok, tak bagus kita memuji diri kita sendiri. Hebat pun kita, jangan puji diri kita sendiri. Kalau orang lain, tak ampun. Atau kita minta pesan 60 ke orang. Beko kalau Ustaz ceramah, tolong puji dan ketek je Ustaznya. Ada je tu pesanan macam tu. Ustaz ikut di kampung ambu ke Ustaz katanya. Kalau Ustaz ceramah, beko sabit-sabit jambu keteknya. Nyawa tengok-tengok pula, taklah ada yang pas disabit tentang inyo tadi. Dia payah pula. Jadi untuk mempromosikan lah kita. Jadi tak bagus kita minta-minta promosikan itu tak elok. Tak elok. Ustaz Abdul Somad. Nanti Ustaz ceramah tolong sebut nama saya Ustaz yang. Karena Ustaz Abdul Somad kalau menyebutnya tentu mak kenal Ustaz Somad yo gitu. Itu jadinya. Tapi kan niatnya tadi ingin dipuji, ingin dikenal, dan dia ingin orang memuji dirinya. Itu termasuk perangai yang tidak elok. Termasuk penyakit lisan. Termasuk penyakit lisan atau orang-orang yang ingin membersihkan daripada dirinya. Bahaya. Jangan. As-sadis yang keenam. Apa yang keenam? Al-la'nun. Melaknat. Hati-hati melaknat. Jangan sampai kita melaknat. Tak boleh. Kita melaknat tak boleh. Apa bahasa laknat? Ya, celakalah engkau. Itu kalimat laknat itu. Binasalah engkau. Hancurlah engkau. Itu kalimat laknat. Kalau orang Arab bercarutnya, carut kita, kalau kita carut kita di Pekanbaru ni, ya ampek santiang lah kan. Tahu kan ampek santiang kan? Taklah mungkin mencuba di masjid kan. Tapi kalau praktek tak ya. Orang Arab juga ada ucapannya, carut orang Arab ada. Dua carut orang Arab. Pertama, yakhrab baitak. Jadi kalau orang Arab bilang yakhrab baitak, itu sama dengan ampek santiang awak ni. Lu tahu ampek santiang? Tak tahu. Apa boleh cara menyebutkan itu? Wildan tak tahu ampek santiang. Ada bahasa Pekanbaru ni, pokoknya daerah Riau Sumbar lah. Itu carutnya itu satu bahasanya. Nantilah setelah ini saya sebutkan kantum. Ini sedang live ini susah pula saya bilang. Pokoknya ada angka 4, ada angka 6 istilahnya. Ampek santiang. Payahlah mau nyabitin. Ya, mana yang tak faham nanti saya terjemahkan. Tapi setelah live ini, nanti ditutup, kamera ditutup live ini, nanti saya jelaskan apa carutnya. Kalau antum Wildan di Pekanbaru, orang mengucapkan itu kepada antum, antum mesti emosi, jangan ketawa antum. Ampek santiang namanya, makasih paknya. Nggak, antum harus marah. Itu kalimatnya kalimat. Orang Arab juga ada. Orang Arab ketika bercarutnya itu ada dua kalimat. Pertama, yakhrib baitak. Itu sama dengan ampek santiang. Ampek namanya. Jadi memang kau hancurnya kan. Memang pada itu orang Arab pun ada yang seperti itu.
Yakhrib baitak katanya. Lupa ya setelah saya tanya kepada masyaikh, apa arti yakhrib baitak itu? Sama dengan carut kita. Rupanya yakhrib baitak itu mereka melaknat. Yakhrib baitak, hancurlah rumahmu. Ya, begitulah dia. Habislah rumahmu. Rusaklah rumahmu. Itu yakhrib baitak. Maka kata Syekh, kalau ada orang Arab bilang itu, maka kalian jangan diam. Jangan kalian diam. Kalian harus marah. Karena itu bagian daripada carut marut dan itu kalimatnya kalimat laknat. Jadi jaga lidah kita daripada melaknat. Melaknat apa? Ab'ad min rahmatillah. Karena laknat itu, dianya laknat itu ab'adu an rahmatillah. Laknat itu menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka ihdhar. Jauhilah dirimu an ta'lana syai'an, bahwa melaknat engkau akan sesuatu mimma khalaqallah, terhadap apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Dari apa? Minal hayawan, daripada hewan. Hewan tak boleh dilaknat. Walaupun itu maaf anjing. Anjing tak boleh kita laknat. Cilaku anjing kau mah kecewa. Tak boleh. Tak boleh. Hewan, kucing apalagi. Ketika kucing memakan ikan, atau ketika kucing pipis atau berak di tempat di sembarangan saja, kadang di ruangan tamu kita, kemudian kita, cilaku kucing oleh, tak boleh. Biasanya orang-orang kampung kita sering mengucapkan itu. Tak boleh. Kepada hewan tak boleh. Sapi kah apakah dia tak boleh. Wa ta'am, makanan tak boleh kita laknat makanan. Tak laknat, kita laknat makanan tak boleh. Maka oleh kerana itu ini salah satu daripada dalil siapa kemarin? MUI Sumbar ya, mengatakan tak boleh memberi nama makanan itu dengan nama-nama yang terlaknat. Seperti apa contohnya? Nasi goreng iblis. Atau apa yang di Pekanbaru ada juga itu apa? Apa? Mie setan. Apa lagi? Tawon setan, rawon setan, siapa apa lagi? Ada pokoknya kalimat-kalimat yang terlaknat, itu tidak dibolehkan itu. Jadi memberi makanan dengan nama-nama yang terlaknat, dengan nama-nama yang dicaci tak dibolehkan. Apa lagi ya? Ada makanan gitu. Ya banyaklah makanan tak dibolehkan. Au insan, atau mencaci manusia, tak boleh. Menghina manusia tak boleh. Menghina manusia jasadihi, jasadnya, au sifatihi, atau sifatnya. Tersampaikan ke dia langsung, jasadnya umpamanya tengkak. Tengkak kata kita kan. Tak boleh itu. Yong tengkak kata. Atau orang bertanya kepada kita, siapa katanya? Si fulan. Fulan mana kau? Itu fulan dan tengkak tu kata kita. Itu tetap tak boleh. Itu sama dengan kalimat laknat itu. Au sifatihi, atau sifatnya. Kita sampaikan langsung, fulan jagung kata kita. Ada istilah jagung. Tahu antum jagung? Kalau ada istilah jagung tu, kalau antum dipanggil jagung oleh kawan, jangan golak boleh leh. Si anu jagung kata dia. Itu menandakan apa tu? Kikir. Fulan kikir kata dia. Itu sama dengan kalimat laknat itu, tak boleh itu. Apa bisa lo jagung tu kecikik pula painya dia? Sama orang Kampar hijau. Hijau kumanya, hijau man. Hijau tu jangan galak pula lah. Antum nanti nikah dengan orang Kampar, nanti mertua antum bilang, hijau laki kau madi ke cik umpama kan? Hijau suami kau di kan? Hijau tu jangan ketawa pula, terima kasih, enggak. Hijau tu pemalih. Pemalas tu hijau tu. Jadi hijau manya, emosi kita tu apa lu hijau ni? Tak ada hijau dah kan? Heran juga kita, apa dia hijau tu bisa pula ke pemalih. Itu bahasa-bahasa seperti itu elok. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, minat ta'am, hewan tak boleh kita caci, kita laknat. Atau makanan tak boleh kita laknat. Insan, manusia tak boleh kita laknat. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wala taqta' bisyahadatika ala ahadin min ahli al-qiblah. Dan jangan engkau putuskan kesaksian engkau di atas salah seorang daripada ahli kiblat. Siapa ahli kiblat? Orang Islam, orang Muslim. Dengan apa? Dengan syirik. Tak boleh mengatakan orang Islam syirik. Musyrik kata kita. Kita jelas dia Islam, dia Muslim.
kita sebut dia seorang musyrik. Tak boleh. Ni Wahabi ni sering ini ziarah kubur, musyrik kata dia. Lebih bertauhid Abu Jahal dan Abu Lahab dibandingkan orang-orang yang bertawassul di kuburan. Tengok kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Ada kitab, ada karangannya orang-orang Wahabi, kata dia lebih bertauhid Abu Jahal dan Abu Lahab dibandingkan orang Muslim yang pergi ziarah kubur. Jadi dia menanggapan bahwa orang yang pergi ziarah kubur itu seorang musyrik. Bahaya itu. Atau kufur, kafir kata kita. Padahal dia seorang Muslim, kita katakan kafir. Tak boleh. Itu bahaya itu. Au nifaq, munafik kata kita. Maka hati-hati antum menyebutkan orang musyrik, menyebutkan seseorang kafir, menyebutkan seorang munafik, hati-hati. Lebih elok tak usah menggunakan kalimat-kalimat itu. Jangan, bahaya itu. Fa'in, maka sesungguhnya penglihatan di atas rahasia itu Allah yang mengetahui. Fala tadkhulu fi bainal ibad, maka jangan engkau masuk di antara hamba dan di antara Allah Ta'ala. Itu urusan Allah. Tentang kafir, tentang musyrik, tentang munafik, jangan. Kadang menurut pandangan mata kita dia seorang munafik, ternyata dalam pandangan Allah dia seorang yang alim dan abid. Kadang dalam pandangan mata kita dia seorang pelaku musyrik, dan ternyata di hadapan Allah dia seorang yang taat. Selagi tidak menampakkan kemusyrikannya. Kalau dia sudah menyembah batang kayu setiap pagi, kemudian malam dia sembah pula batang kayu, dia jelas seorang musyrik, perlu untuk kita nasihati. Tapi apakah layak pula kita mengatakan, ya musyrik, ya kafir, ya mubtadi'? Itu tidak dibolehkan dalam pandangan Islam. Karena suatu saat nanti panggilan-panggilan itu akan kembali kepada dirinya. Wa'lam annaka yaumal qiyamah la yuqalu laka lima lam ta'lam fulan. Nanti pada hari kiamat tidak akan ditanya kepada kita, kenapa engkau tidak melaknat fulan? Tidak ada itu. Walam sakata anhu bal law lam tu'lan iblis tulul umrik walam tashtaghil lisana bi dzikrihi lam tas'alu an. Jangankan untuk itu, engkau seumur hidup engkau tidak pernah melaknat syaitan pun tidak akan ditanya engkau nanti di akhirat. Jadi maksud Imam Ghazali, jangan engkau banyak-banyak melaknat orang. Jangan engkau banyak-banyak mencelakai orang dengan lidah engkau. Tidak ada gunanya. Jangankan orang yang kadang dia berbuat baik, kadang dia berbuat maksiat. Syaitan saja yang jelas-jelas dia berbuat maksiat kepada Allah, tidak akan dibutuhkan engkau untuk melaknat dia seumur hidup. Tak perlu dah. Cilaka syaitan kau. Laknat syaitan, celaka syaitan ni. Seumur hidup pun tidak engkau sebut itu, tetap engkau tidak akan nanti ditanya di hari kiamat, kenapa engkau tidak akan melaknat syaitan. Jadi dalam arti kata, hilangkan kalimat-kalimat laknat. Tak boleh cepat-cepat melaknat. Laknat. Apalagi manusia. Saya memang dari dulu diajarkan oleh para masyayikh agak berhati-hati dalam melaknat ini. Ada sebagian orang cepat dia ketika ditanya, bagaimana pendapat ustaz tentang si fulan, la'natullahi alaih. Langsung dia menjawab, tak boleh. Tak boleh. Si fulan itu Allah laknat. Tak boleh. Tidak boleh. Itu bukan qaul manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Kita tak boleh cepat-cepat melaknat. Walaupun kita berlawanan dengan orang itu, tak boleh kita untuk cepat melaknatnya. Atau ada orang kita tidak melaknat. Ustaz, bagaimana pendapat ustaz tentang si fulan itu? Fulan itu Yahudi itu kata kita. Padahal dia seorang Muslim. Cuman kita tidak sesuai, tidak suka kita dengan kebijakan-kebijakan dia, kita sebut, si fulan tu Yahudi tu kata kita. Itu tidak dibolehkan dalam pandangan syariat. Bahaya ini. Bayangkanlah syaitan saja tak perlu untuk kita laknat. Apalagi saudara-saudara kita. Tak perlu syaitan dilaknat. Maka kata Imam Al-Ghazali di sini disebutkan. Maka di hari kiamat nanti, tidak akan ditanya engkau, tidak akan ada pertanyaan kepada engkau, kenapa engkau tidak melaknat fulan? Kenapa engkau diam saja? Kenapa engkau tidak ikut melaknat fulan? Tidak, itu tidak akan ditanya, kata Imam Al-Ghazali. Laulam ta'lan al-iblis, tal'an al-iblis. Jikalau engkau tidak melaknat iblis pun seumur hidup engkau, dan engkau menyebutkan lidah engkau dengan menyebutnya, dan tidak menyebutkan lidah engkau dengan menyebutnya, maka itu pun tidak akan ditanya nanti. Kenapa engkau tak mengutuk syaitan? Kenapa engkau tidak melaknat syaitan? Itu pun tidak akan ditanya nanti.
falam tutalibu bihi yaumal qiyamah, dan itu pun nanti tidak akan dipertanyakan di hari kiamat. Wa iza la'anta ahadan min khalqilka, dan jika engkau melaknat daripada makhluk Allah, maka tulibat bihi, maka dituntut engkau dengannya. Kenapa kita melaknatnya? Kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wala tadhman syai'an mimma khalaqallahu ta'ala, maka kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yadhummu ta'amu rada'iqatun, jangan kamu mencaci, menghina makanan sekalipun jua. Tak dibolehkan menghina makanan yang tak lezat. Tak suka kita dengan makanan itu, jangan kita hina. Jangan kita hina, ai khasis. Ya, kita tak suka dengan makanan itu. Tak lomak noh, pahapo. Jangan. Ingatkan itu, anak kita, isteri kita, suami kita, ingatkan. Jangan, tak boleh. Bal kata Rasulullah, idza ishtaha syai'an akalahu wa ila tarakah. Apabila kamu suka makan, apabila kamu tak suka, tinggalkan. Tinggalkan saja. Pahit rasa kita, atau terlampau asin nasi goreng itu menurut kita, udah tinggalkan saja. Jangan kita laknat. Pahapun nasi goreng, laku lomak noh. Jangan. Ketika kita suka, makan. Ingatkan itu anak-anak kita. Dia anak-anak kita dari kecil harus kita ingatkan. Tak boleh melaknat makanan. Tak enak, tak mau. Tak enak, kata dia. Jadi, kita ingatkan. Kalau mau, makan nak. Kalau tak mau, jangan bilang tak enak. Tinggalkan saja. Begitu dia. Itu Nabi mengajarkan kepada kita. Izastaha syai'an akalah. Makan. Kalau tidak, tawakat, tinggalkan. Jangan sampai kita caci, kita hina. Baik. Apa lu nama? Apa? Rasa apa kata? Rasa neraka kata. Ada lagi rasa neraka je. Ya pun si gorengnya rasa neraka je. Mau dia pernah pulanya masuk neraka. Akal waila taraka. Kalau nak tinggalkan. Tinggalkan saja, tak usah kita memakannya. Hadza wabillahi at-taufik. Insyaallah besok yang ke-7. Hadza wabillahi at-taufik. Wallahu a'lam bissawab. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah Sabtu besok kita tetap kajian di Nurul Yakin, di Nurul Huda dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian setelah itu kita di An-Nur ini ada kajian Ahad subuh kitab Muwatta. Kemudian Jumat kita melakukan InsyaAllah ada kegiatan wukuf di An-Nur. Kalau orang wukuf di Arafah hari Senin. Senin wukuf di Arafah, kita wukufnya di An-Nur. Wukuf di An-Nur maksudnya kita setelah salat asar kumpul di An-Nur ini, kemudian baca surah Waqiah, kemudian beberapa zikir yang lainnya, sampai nanti ya kita ijazahkan hadis musalsal bil Arafah. Kemudian sampai nanti di waktu berbuka. Kita berbuka bersama, salat maghrib, kemudian kita lanjutkan dengan takbir bersama-sama. Takbirnya di An-Nur saja, tak boleh keluar kita. Itu. Kenapa kita buat acara wukuf itu? Bukan wukuf dia ya, i'tikaf lah. Nanti wukuf salah pula persepsi teman-teman salafi nanti. Jadi tapi wukuf memang di Arafah, tapi para ulama masyayikh kita banyak membuat wukuf itu kegiatan seperti wukuf itu. Wukuf itu kan menghadirkan hati. Seolah-olah hati kita sedang wukuf di Arafah. Jadi banyak masyayikh yang tidak pergi ke Makkah melakukan di Yaman. Di Yaman ada satu tempat lapangan orang-orang ketika 9 Zulhijjah itu berkumpul di sana semuanya. Begitu pula ketika di Mesir, masyayikh juga ada membawa kita ke majlis beliau. Jadi di sanalah kita membaca ada doa Arafah namanya. Kemudian baca Waqiah, insyaAllah itu kita lakukan di hari Senin. Jadi dari Senin, mana yang punya waktu silakan salat asar kita di sini. Kita di waktu itu waktu yang mulia. 10 Zulhijjah ini termasuk waktu mulia, malah lebih mulia daripada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu disebutkan dalam tafsir. Maka disebutkan dalam tafsir ayat itu tentang wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat, itu tentang 10 awal bulan Zulhijjah.
Jadi datang kita Senin itu solat asar berjamaah, habis itu kita buat kajian itu. Yang hadir insya-Allah Habib Muhammad bin Haidar, kemudian ustaz-ustaz kita yang lain daripada Sunan Mustafa pun kita hadirkan. Jadi siapa yang mengambil kesempatan ini insya-Allah kita sediakan nanti ya sekitar nasi kotaknya mungkin sekitar 450 lah. Insya-Allah 450 atau 500 lah, kita tengok nanti. Kalau banyak yang hadir tentu akan kita tambah. Tapi kita memfasilitasi dan menyediakan untuk berbuka bersama insya-Allah. Ya, kita hidupkan hari-hari Arafah itu dengan banyak berzikir, banyak sambil i'tikaf juga kita di dalam masjid ini. Hadza wabillahi at-taufiq. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan مرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah.